Weh. Stay, Petrus mau doa nih. Berdoa Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami semua dikumpulkan di sini. Sekarang kami akan memulai perkuliahan kami. Kasih kami supaya akan diajarkan di perkuliahan ini dapat masuk dalam pikiran hati kami dan dapat menjadi bekal dalam masa depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Agama kami yaitu Kristen Protestan. Oke. Akan dijelaskan oleh Petrus. Ih. Kemarin lah. Kemarin latihan siapa duluan kemarin? Kemarin latihan siapa duluan kemarin? Pak, dokumentasi Pak. Dengan saya ikhlas Pak. Kristen itu merupakan berasal dari kata pengikut Kristus. Itu awal katanya berasal dari daerah Antioquia yang menyebut sebenarnya Kristen itu tidak menjak dirinya seorang Kristen, tapi orang-orang lain di sekitarnya yang menyebut perkumpulan orang tersebut orang Kristen, karena mereka melihat bahwa mereka adalah Kristus. Kitab yang kita pakai dalam agama Kristen adalah Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu berisi tentang perjanjian Allah. Itu lebih biasanya mereka lebih berpusat ke arah perjanjian Allah dengan Israel, dengan Abraham, Yakub, Yusuf dan lain-lain. Sedangkan dalam perjanjian baru itu berisi janji Allah terhadap universal. Jadi sifatnya sudah mendunia, seperti yang Jago banget kayaknya nih. Paulus dan para pastor seperti Petrus. Ente the best boss. Lanjut. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ada rasa 10 serigala. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus yang keenam itu jangan membunuh, yang ketujuh jangan berzina, yang delapan jangan mencuri, yang kesembilan jangan mengucapkan satu dusta tentang sesamamu manusia. Terus yang ke-10 jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Oke, sinetron di Zoom. Atau apapun yang dipunyai.
pengakuan iman. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Parang kapal. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari negara orang bersih, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan itulah suatu pengampunan dosa, semakin lagi saya hidup. Amin. Amin. Lanjutnya. Belajar. Belajar. Sakramen dalam Kristen itu ada baptisan, berasal dari kata baptizo, bahasa Yunani yang artinya dimandikan, dibersihkan atau diselamatkan. Lalu ada perjamuan kudus, sakramen ditetapkan Tuhan Yesus untuk menguatkan dengan sesama orang percaya seluruh umatnya atau genap keluarga Allah di semua tempat dan segala zaman. Perjamuan kudus. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, pada malam Jumat Akhir mengadakan perjamuan Paskah. Ketika itu Tuhan Yesus mengucapkan perkataan yang menjadi dasar sakramen perjanjian kudus. Roti dan anggur yang dipergunakan pada perjamuan kudus hanyalah bahan-bahan biasa dan tetap tinggal roti dalam anggur. Ini perjamuan kudus. Ini perbuatan kudus sakramen yang kedua, yaitu menyatakan kondisi kita dan kondisi lama sudah mati bersama Kristus agar makin tubuh manusia. Baptisan ada dua jenis, bedanya ada yang bersih, ada yang sama. Ini contoh. Itu di laut ya? Ini yang paling persoalannya ada yang tahu. Waktu kita media memperingati lahirnya Yesus Kristus dirayakan setiap 25 Desember. Hari Jumat Agung ini memperingati kematian Tuhan Yesus dari salibkan. Paskah memperingati kebangkitan Yesus dan yang telah mengalahkan maut. Dan itu kita juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Demikian dari kami. Ada pertanyaan? Galis di sini, perasaan dari sono. Oh. Hah? Tanya. Boleh, ya. Coba doa Bapak kami. Iya udah coba jawab. Jawab. Itu doa Bapak kami tuh gimana? Iya bener. Oh ya, ditambung dulu itu. Oh ya udah. Iya itu. Kalau kannya mungkin doa. Dia mah doa mau tidur. Yesus itu kan diutus oleh Allah untuk menjadi
agama itu dipahamkan. Nah, berarti Allah itu siapa ya? Ya orang Kristen. Terus sebenarnya tuh yang Tuhannya itu yang Yesus apa Allahnya? Allahnya. Iya. Jadi kan? Ada beberapa pertanyaan. Nah, ayo lu terus parah lu terus bikin. Nah, iya. Kacos. Kenapa dikalung? Nggak ada. Apa bedanya dia sama penjahatnya yang di sana juga? Yang ketiga, banyak. Yang tadi iman Rasul itu harusnya dihafal atau enggak sih? Harusnya hafal atau enggak? Nanya lagi dong, sekali lagi. Satu lagi. Bapak. Nanya dong, nanya lagi. Gimana? Nanya lagi. Kan kalau bisa dibuat di mana aja gitu, kayak di mall tiba-tiba ada. hah? Oh iya. Tanya, Pak muda. Oh lagi ya Pak. Lalu ini Pak antusias Pak. Nah jawab lu. Kami kan hanya doa Bapak kami. Ya. Doa Bapak kami itu doa yang diajarkan itu sendiri terhadap murid-muridnya. Yang untuk menyempurnakan suatu doa itu biasanya diakhiri sama doa Bapak kami yang isinya Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini lagi doa nih. Kami yang sibuknya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wih, sering ibadah nih bagus deh. Apal deh nih. Gue juga apal. Gue aja apa yang jawab nih? Tuhan itu Allah. Jadi Yesus tuh bawahannya. Maksudnya urutannya. Iya, salah ngomong, salah ininya, salah maksud. Gimana sih? Salah. Yaudah. Up. Ya itu. Sebenarnya itu tuh juga Tuhan, cuman dia tuh kayak bagian dari Allah yang diutus ke bumi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi itu sebenarnya tuh bukan Allah kita tuh ada tiga, sebenarnya tuh satu Allah. Cuma tuh jadi itu melalui tiga wujud. Jadi kayak misalnya gimana ya, bukannya beranak gitu, makanya orang kalau misalnya itu bilangnya Tuhan kita beranak atau jadi harusnya bukan maksudnya gimana kayak ada banyak gitu, padahal tuh cuma satu, cuma kayak Tuhan itu bagian dari Allah juga sebenarnya, cuma dia turun ke bumi gitu. Ya pengaruhnya kan anaknya tunggal itu kayak gimana ya? Ya jadi dia untuk bagian dari Allah. Berarti paling tinggi tuh Allah, tapi apa ya? Misalkan Allah tuh nggak jauh. Oh mungkin biar umat manusia. Jadi gimana ya? Allah tuh misalkan nggak bisa di ini gitu kan jadi deh. Bingung gue. Gledis. Jadi Tuhan kita tuh bisa bukan berubah wujud juga sih sebenarnya, cuman kayak dia tuh jadi
empat Tuhan Yesus datang ke dunia itu, sebenarnya dia kan 100% sebagai manusia dan 100% sebagai Allah kan. Jadi tuh, iya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh sebenarnya juga ada di surga gitu. Jadi dia kayak ada di bumi, ada di surga juga. Oh, jadi bagi-bagi gitu. Jadi gimana? Tuhannya tetap satu, cuma dia ada di bumi, ada di surga, ada di dalam juga. Ya, Di dalamnya itu di dalam mana? di dalam kita. Oh, di dalam hati. Oh, jadi setiap manusia itu di dalam hatinya punya Tuhan gitu. Kalau Bunda Maria siapa itu? Oh, ibunya. Oh, beda. Berarti bukan Tuhan. Oh, bukan. Nanya orang nggak tahu, nanya. Iyalah. Kurang beriman. Wah, Petrus nih yang salah nih emang nih, Biang Kerok nih. Oh, jelas deh. Maaf. Awalnya dari SMA Strada. Jadi Strada itu kan Katolik. Jadi mungkin karena sudah terbiasa kali dengan budaya sana, jadi ya terus gue juga secara tidak langsung juga ikut-ikutan dan bikin tanda salib. Ini ikut-ikutan lah. Ntar lu pindah agama lagi. Janganlah, jangan. Nah. Kita kan mesti beradaptasi dengan budaya tersebut, bukan budaya yang mengadaptasi kita. Debat TV One. Cuma roteo. Kalau Pascal itu di agama mana? Sebenarnya kalau ujung-ujungnya kalau nanti ada kayak Mereka. Oh, Pascal itu agama mana? Ini agama ini atau agama mana? Pascal ya, Pascal. Yang keluar itu apa? Pascal kan? Jadi semua orang harusnya Yang kayain pulau itu apa namanya? Pascal ya, tahu? Agama mereka ya? Oh, Pascal. sampai 2 kali, tapi artinya tergantung sih, kalau bedanya kan tadi beda. Kalau Kristen banyak banget, ada 2 GKI yang mana yang GBK ada? iya. Kenapa buatan gampang gitu loh. Tiba-tiba ada di mana? Nah, Bu. itu alirannya nggak banyak. Terusnya zooming. Nah, cuman emang gerejanya yang banyak banget. Kalau selalu bilang ada gereja, sekarang balik lagi deh. Kalau di Katolik, itu definisi arti kata gereja apa? Orangnya, bapak yang Bangunan. Gereja itu orang yang berkumpul satu dan apa ya? Berkumpul dalam nama Allah. Itu kan tidak ya dalam Wah, kitab ya. Peter. Dan kata yang berkumpul atau 2 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di situ. Jadi ya makanya gereja. Ini yang kaum Kristen katanya kan kalau soalnya tidak ada Tuhan Yesus. Kayak itu melambangkan kalau Tuhan Yesus tuh udah nggak disayang lagi, udah bangkit. Hal itu cuma sebagai Simbol, ya, simbol. Saya nanya. Saya memberi penjelasan dulu. Jadi pertanyaan yang harus diperjelas tadi yang mengenai Kristen banyak itu. Ya, jadi memang harus diakui bahwa di Kristen itu banyak ada. Biasanya ada ribuan kalau ada. Fajar menghilang. Sing. Ya, itu memang risiko
Ini tadi risiko dari membedakan diri dari gereja Katolik. Jadi sudah saya terangkan minggu lalu kalau tidak salah waktu Katolik itu kan bahwa Kristen Protestan ini memprotes apa yang ada di Katolik. Maka banyak hal-hal yang ada di Katolik itu sedapat mungkin nggak ada di Kristen gitu. Termasuk yang paling alergi bagi Luther kan hierarki, karena dianggap terlalu superior gitu. Ya. Makanya di Kristen ini sangat egaliter, tapi ekses dari egaliter pasti ada, ekses dari hierarki juga ada. Lalu setiap sistem itu nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna. Ya. Nah, eksesnya ya itu tadi, karena nggak ada kendali setiap apa. Jadi misalnya Yulyo menjadi pendeta punya warga, ya kan? Nah, terus kan di dalam itu ada majelis atau apapun namanya itu. Terus kemudian dalam perkembangannya nggak setuju dengan gayanya Julio berkhotbah atau mewartakan Yesus dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pendeta Fajar. wah pendekar epik pendekar epik Bersama pengikutnya bisa aja lalu membentuk sebagai maka keterangan David tadi itu terjemahan dari apa 2-3 orang berkumpul itu ya, lalu dihayati begitu rupa sampai akhirnya ya lalu muncul salah satu kendalinya PGI itu persekutuan gereja Kristen itu ya. Kalau di Katolik kan KWI, tapi di luar PGI itu kan ada sekian banyak gereja yang tidak masuk dalam PGI. Pokoknya banyak banget lah. Jadi memang itu risiko dari tidak dibaca. Terus mengenai apa tadi yang belum dijawab? dia nambah Oh, Bapak Putra Roh Kudus, ya. Penjelasan mengenai Bapak Putra Roh Kudus sekali lagi hanya bisa pokoknya, ya. Pokoknya ada Allah, yaitu Allah Bapa, yaitu di Almighty God. Ada Yesus yang disebut Allah Putra, itu yang turun ke dunia, dan Roh Kudus itu yang meresapi kita semua untuk bisa percaya pada Bapa dan Putra. Itu aja. Penjelasannya kalau begitu lebih simpel nanti malah sesat gitu. Nanti menjadi apa itu namanya monofisitisme atau modalisme ada itu sudah zaman dulu itu muncul mencoba menyederhanakan misteri Allah Tritunggal itu tapi jatuh pada penyederhanaan yang sebenarnya tidak seperti itu gitu. Akhirnya ya pokoknya aku percaya Bapa yang Maha Kuasa di Almighty God itu yang mengutus Yesus ke dunia mengangkat umat manusia kepadanya. Kalau kita begitu itu karena orang yang diajak, karena itu didorong disertai oleh ya, dan tiga kekuatan itulah yang dipercaya oleh orang Kristen maupun Katolik itu dalam misteri Allah Tritunggal. Kalau nggak jelas itu memang nggak jelas. Namanya misteri, tapi kita percaya. Jadi nggak akan ada lah yang bisa menjelaskan orang pintar kayak apa pun, apalagi cuma kita gitu. Paling yang merasa dapat itu adalah hanya intuisi batin kita yang ya, memang merasa itu ya Mi itu. oh iya Pak Dan terus dilanjut dari berikutnya. ini temenan lu nanya Tommy Soeharto Mengenai tentang yang perjanjian langsung perjanjian baru. Maksudnya itu apa? Terus itu masuk perjanjian langsung. Injil Perjanjian apa? kalau Taurat oh belum Kenapa bisa berubah dari perjanjian lama ke
perjanjian lama dan perjanjian baru itu kenapa? Kronologinya. Nanya, ya. Udah, gampang. Ya. Kalau dulu. Oh ya, dulu. Bagaimana gitu agama kita sama Katolik atau berbeda? Kalau di agama ini kan ada hari apa namanya Paskah ya. Nah, Paskah itu apa hubungannya sama telur gitu? Telurnya digambar-gambar ini kan unyu-unyu gitu. Ya, sama telur apa hubungannya? Hah? Ya. Masa telur saya, Pak? Sip, monggo jawab. Serah. Dikata. Pertama kali sebelum saya tuh pembebasan umat Mesir dari umat Israel dari Mesir dipimpin Musa yang presiden nah itu pas zaman dulu kalau ini pas itu adalah kelahiran baru dari kebangkitan Yesus yang udah mengalahkan maut itu kan kalau ada kelahiran baru kan Iya. nyambung dong Iya. Terus kenapa digambar-gambar gitu, dibikin gambar-gambar gitu? Oh gitu. Oh biar anak di kafe tambah berkembang gitu ya. Iya, di kafe kali. Di kafe mau bebas. Perjanjian sama baru India bagaimana? Jawab. Ya, kita tuh ada perjanjian baru, perjanjian lama itu awalnya dari kisahnya dunia. Sabar Rifana, sabar dong. Kalau perjanjian lama itu isinya hukum Taurat. Itu tuh perjanjian lama itu hampir semuanya ada di Al-Quran. Jadi itu aturan-aturan yang ada di Al-Quran nggak boleh makan babi. Dan lain sebagainya itu ada di hukum Taurat. Beberapa hukum Taurat yang imam ada di kitabnya. Jadi pertama itu di perjanjian lama penciptaan dunia Adam dan Hawa, sampai dia dibuang. Habis itu masuk ke sejarah bangsa Israel itu juga ada di perjanjian lama, di kitab-kitab Tauratnya yang Tuhan nurunin aturan-aturan ke Nabi Musa. Terus 10 hukum itu juga ada di perjanjian lama sama kisah-kisah Nabi. Sampai akhirnya itu berhenti waktu kalau misalnya Windows Website ada daging 400 tahun. Nah itu perjanjian lama kayak gitu. Di antara perjanjian lama sama perjanjian baru ada dia itu daging gue lupa berapa lama. Tapi kata guru agama gue dulu gitu. Jadi ada perjanjian lama ada daging yang ada di website juga pernah daging sampai akhirnya perjanjian baru itu dimulai dari Imam Masih waktu Yesus lahir. Yesus lahir sampai dia disalibkan mati dan akhirnya bangkit lagi. Nah itu setelah itu kisah rasulnya Yesus yang murid-murid itu menyebarkan ajaran Kristen ke semua umat manusia. Terusnya kayak gitu sampai akhirnya kita sayangkan itu kita tentang wahyu. Memberi pendengaran tadi kalau menurut saya ini dalam 400 tahun itu buat David itu karena tidak ada lagi muncul nabi-nabi setelah nabi, pokoknya ada di kitab terakhir perjanjian lama. Jadi setelah 400 itu nggak ada lagi nabi-nabi, jadi nggak ada penyambung mulut Allah selama 400 tahun. Nah di situ baru nanti lahirlah ya itu yang disebut nanti perjanjian baru. Jadi Allah menjanjikan kepada dunia untuk diselamatkan. Perjanjian lamanya Bukan kan jadi kan ada perjanjian barunya lagi kan. Jadi muncul perjanjian baru, perjanjian lamanya sama dong.
Perjanjian lama bagi sejarah apa yang pernah ditulis sebelumnya? Gampangnya gini, perjanjian lama itu Wah, berantem kan. gampangnya gini, kalau perjanjian lama itu kalau baca itu dia lebih fokus ke arah orang Israel. Jadi hanya Israel saja diselamatkan. Tapi kalau misalnya untuk perjanjian baru, itu sifatnya universal. Jadi dalam seluruh dunia diselamatkan. Injil itu artinya kabar baik. Yang itu sebenarnya itu kitab yang dibuat oleh para rasul, murid-murid Yesus, dikumpulkan nanti itu yang disebut dengan Injil. Jadi bukan Injil yang ada dua, enggak. Injil itu ada 4. Enggak, Injil itu sebenarnya ada 1, jadi itu cuma ditulis ulang oleh para murid-muridnya. Wah, melenceng nih. Wah, salah. Yang bener nih. Yang lama itu tentang ada nubuat-nubuat tentang adanya Tuhan Yesus nanti. Jadi baru itu merupakan janji dari nubuat-nubuat yang telah diciptakan dari orang-orang yang menulis kitab perjanjian lama gitu. Ini ada 2 bagian. 3. Terus tadi yang dibilang Petrus ada 4 itu apaan terus? Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu mereka adalah orang-orang yang mencatat kitab sejarah tentang Yesus, biografi tentang Yesus. Itu makanya disebut dengan Injil. emangnya ada 4? Gak ada kan, cuma 1 kan? Parah lu, 4. Ya kan, berarti cuma 1 kan? Cuma 1. Ini kan cuma 4. Salah lu. Hah? Bukan. Kitab sucinya 1. Nah. Kitab suci yang 1 itu ada sekian kitab. Ya. Dari sekian kitab itu dibagi sekian kitab itu perjanjian lama, sekian kitab itu perjanjian baru. Dari sekian kitab perjanjian baru ada 4 yang disebut Injil. Oh gitu ya Pak. Sip, Ngartos. Ya, saya kira yang masih perlu dijelaskan walaupun tidak ditanyakan yaitu istilah Iya. perjanjian. Wah. Bapak Epic. Wah. Saulin. Jadi yang perlu dijelaskan adalah kenapa disebut perjanjian. Ya. Berarti namanya perjanjian itu mengenai apa sih? Janji. Oh iya. Jadi apa yang dijanjikan? Bentar. Apa yang dijanjikan yaitu keselamatan. Nah, itu jadi janji itu adalah janji keselamatan, ya. Janji keselamatan. Kenapa lama? Karena lebih dulu keluar. Ya kan yang tadi perjanjian adalah janji keselamatan. Berarti ada yang berjanji, ada yang dikasih janji kan? Yang ngasih janji siapa? Yang dikasih janji manusia, oke ya. Lalu kalau perjanjian berarti ada ikatan janji. Ikatan janji dalam perjanjian lama apa? Waluyo. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan sama Allah. Dan awal mulanya perjanjian baru itu mulai dengan datangnya Tuhan. Bukan namanya Allah. perjanjian itu kan Lu salah, ada Ting. 2 pihak, ya kan? 2 pihak pasti ada Salah. 2 dokumen, satu untuk pihak pertama, pihak kedua, ya kan? Nah, lalu harus ada tanda tangan kan segel. Nah, segelnya apa? Untuk perjanjian lama apa? Untuk perjanjian baru apa? Wah, kayak nggak ada waktu itu di sana ya kita ya. Nah, itu
Ya, jadi perjanjian lama apa? Segelnya kalau engkau menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, tandanya apa? Segelnya apa? Jawab aja, kita nggak ada waktu di sana gitu. Itu darah, ya. Darah yang ditandai oleh darah itu. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Dengan agama Islam. oh, Lalu dalam segel perjanjian darah itu memang tradisional sekali. Lalu perjanjian baru juga segelnya juga darah, tapi bukan darah. apa? Tapi darah Yesus. Burung gitu lah, jangan titit gitu, burung gitu. Oh ya, oh, sih berjelas. Lalu kalau perjanjian lama itu tokohnya adalah Musa, ya. Lalu perjanjian baru ya tokoh sentralnya Yesus. Nah itu akhirnya kalau di dalam perjanjian lama itu keselamatan itu masih bersifat romain, janji. Nah, kalau perjanjian baru keselamatan itu fulfill pemenuhan janji itu ya. Jadi itu supaya jelas. Oh, kenapa disebut perjanjian lama, perjanjian baru itu perjanjian itu karena ada unsur janji. Janji apa? Janji keselamatan. Siapa yang berjanji? Allah. Siapa yang dikasih janji? Manusia. Apa ikatan janjinya? Sunat. Darah. Ya. Darah ini. Ya. Darah. Baru ya darah anak domba. Hah? Lalu bedanya lagi, yang perjanjian lama itu keselamatan masih bersifat romain, janji. Kalau perjanjian baru fulfill pemenuhan janji. Lalu jelas, lama dan janji. Ya. Oke, terus kita lanjutkan ritual lagi. Ritual, wis. Ya, terus habis. Biasanya nih kalau untuk setiap gereja itu kan beda-beda. Tapi saya lebih buka fokus ke gereja saya, Siberian. So dia kalau dibandingkan sama Katolik itu kan ada kalau misalnya puji-pujiannya mesti yang ada puji syukurnya kan. Tapi kalau ke Kristenan itu kalau saya kita dengar itu dia lebih cenderung bebas dalam artian tetap memuji Kristen tapi dia boleh kalau misalnya kita yang anak muda karena buka lagu pujian tapi rock, pop. Terus kalau untuk art kita itu biasanya kita suka kalau Kristen ini itu kan dia kalau pendeta suka nge-bridging dari ayat ini ke ini ke ayat ini. Kalau untuk Katolik itu biasanya udah ada lembarannya di situ kan di ininya. Biasanya kalau kita dapat kalau lupa Ayo apa? Terus kalau untuk perjamuan kudusnya itu kalau Kristen untuk agama saya sendiri itu dibebaskan untuk anak kecil juga boleh. Beda sama Katolik yang mesti ini dulu kan ikut kayak ada kelasnya dulu baru bisa ikut perjamuan kan. Kalau gereja gua sendiri itu dia punya agama baru. Kalau gereja saya itu dia boleh semuanya anak-anak tapi tetap yang punya agama sendiri doi. Terus tanya no. Iya. Oh, lu punya agama? Waduh, subur. Parah lu. Agama sendiri. Wah. Kacos. Parah. Nah. Tuh kan. Taruh aja teman. Kalau untuk garis besarnya itu kan setiap gereja punya ketentuannya sendiri. Cuma kalau gereja misalnya cuma gereja lain itu gereja Kristen lain itu ada ketentuannya sendiri. Itu bedanya. Kita tetap Kristen, tetap
sistem Protestan, tapi beda ada yang sebenarnya ada kontennya gereja, ada gereja apa itu dia ada yang jamuannya itu terbulan sekali, ada yang bisa sampai tiap hari, ada yang seminggu sekali, jadi beda-beda ini. Tapi tetap ada perjamuan kudus, ada puji-pujiannya juga kayak gitu, khotbahnya juga modelnya hampir sama semua antara Kristen aja. Kristen. Nah, Kalau Katolik itu dia jarang pulang. Berarti mereka sudah disiapkan dari awal. Dia sudah mengenai lebaran dikasih ke orang-orang itu. Kok amat? Ting, daharin sih Ting. Lagi tahu Ting, lagi seru Ting. Ah. Simbolnya sama apa ya? Kayak Allah Bapa, Bunda Maria, Tuhan dan untuk Kristen. Ada Bunda Maria. Iya, bukan kita nggak Bunda Maria, kita nggak dia layaknya kalau untuk agama dan simbolnya itu satu apa Grogi deh. kalau untuk Katolik kan ada Bunda Maria, terus kalau di dalam gereja ada beberapa aliran, cuman yang paling dekat ke Katolik itu namanya Katolik, bukan kayak Ortodoks, GKI, GPIB, itu paling mirip. Pendetanya pun pakai bajunya mirip-mirip sama Katolik juga. Nah, apa yang dia bawa sama Sebastian, nggak mungkin lah ada yang bisa. Walaupun tergantung dia. Iya, contoh namanya di bagian terus yang minggu ada boleh. Tapi Ada yang buat masalah, ada yang diem. yang dominannya dia cuma per tahun berapa kali gitu kan. Itu yang udah baptis yang boleh. Kalau yang tadi yang saya bilang dulu katekis tadi itu yang saya itu kan baru boleh baptis dewasa. Itu baru boleh. Cuma mungkin di gereja dia Nah, gereja Petrus apa ini? Oke, saya Lurusin. Jadi, untuk perjamuan kudus itu ada yang sangat berbeda antara Katolik dan Protestan. Perbedaannya di mana? Kalau di Katolik itu ada istilahnya transubstansiasium, perubahan roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, ya. Kalau di Kristen Protestan enggak, maka tadi disebut itu adalah tetap tanda, gitu kan. Nah, ini yang perbedaan yang prinsip. Ya, jadi kenapa di Katolik itu heboh banget ketika ada pelecehan boti segala itu karena dalam Katolik itu dihayati ini adalah tubuh dan darah Kristus, ya. Dan dalam sejarah itu ada beberapa fenomena yang menunjukkan hal itu. Yang paling terkenal itu yang dialami oleh Padre Pio, kan. Terus kemarin di Jogja juga ada peristiwa seperti itu. Itu yang pokok, ladies. Ya. Lalu soal bentuk perjamuan yang berbeda-beda tadi sudah dijelaskan oleh para pendeta ini. Yang intinya dalam Kristen itu ada dua besar. Dalam Kristen ada dua besar Kristen, yaitu Kristen karismatik dan Kristen dalam tanda petik tradisional atau konvensional. Nah, yang konvensional itu yang sama-sama dengan Katolik, mirip-mirip gitu ya, yang damai-damai, tenang-tenang. Nah, yang punya pendeta Petrus ini yang gigi Buddha, yang pakai bel, pakai ya memang begitu.
Itu Siberia, terus pokoknya gereja-gereja karismatik. Battle. Tarung duel. Kalau yang tenang-tenang gayu itu ya PKI, PKC dan sebagainya. Itu dua warna. Oke ya, sudah. Nanti masih ada lagi. Terakhir ya. Oke lah. Kenapa? Pertanyaannya apa? Kenapa ada Minum dulu kausan. Itu dari kebudayaan Eropa sono, jadi cuma budaya doang. Suka diadaptasi jadi kayak berhubungan gitu, padahal itu cuma kayak gitu. Oke, mengenai ikon itu terkait dengan situasi pengejaran pengikut Kristen pada zaman awal-awal Nero atau siapa ya, yang sangat anti Kristen waktu itu, sehingga orang-orang Kristen itu dikejar-kejar, ya. Lalu antara lain mereka tinggal di bawah tanah. Ya. Itu yang sekarang kalau Anda punya duit nanti bisa ziarah ke sana yang disebut katakombi. Ya. Nah, disitulah orang-orang Kristen yang setia itu dalam kesusahan tetap mewaktakan itu ada katekisasi itu ya. Nah, itu tidak berani memakai istilah Yesus apa itu nanti bisa digorong. Ya. Nah, lalu pakai gambar ikan apa itu yang akhirnya kalau dibaca itu ya maksudnya Kristus. Lalu gambar ini artinya roti, gambar ini artinya ikan, gambar ini artinya ya itu. Lalu muncullah ikonisasi dalam gereja. Itu terkait dengan masa sulit kekristenan pada awal-awal dulu. Ya. Itu ada banyak di Eropa sana. Ya. Kebetulan saya pernah nengok-nengok ke sana itu caranya. Tadi mengenai telur tadi saya mau menjelaskan telurnya sapi kan. Telur saya. Aduh. Ya. Begini, jadi tadi dari segi pasca perjanjian lama udah betul ya. Itu artinya Israel bebas dari penjajahan Mesir dengan menyeberangi Laut Merah, gitu kan? Nah, pasca umat Kristen itu artinya bebas dari penjajahan setan, ya kan? Itu yang dulu yang jajah kalau Israel kan Mesir, kalau umat Kristen yang jajah setan. Setan sudah diperkutukan oleh Yesus, ya, oleh lautnya itu, yaitu apa? Dosa itu karena ikut setan kan dosa kan, itu diseberangkan dengan salib itu. Lalu masuk pada kehidupan baru seperti Israel juga dari kehidupan budak dari kehidupan orang merdeka kan. Orang Kristen juga gitu dari perbudakan setan ke anak-anak Allah seperti Yesus istilahnya. Son of God juga. Nah, kehidupan baru inilah yang kemudian disimbolkan dengan telur. Telur kan begitu. Telur menetas melahirkan kehidupan baru. Nah, itu lalu dipakai itu. Kalau Natal Kado. pesta matahari terbit, ini karena matahari memberi kehidupan dan terang. Nah, Yesus lahir juga memberi terang dan kehangatan. Ya, itu simbolisasi. Tapi yang penting kan maknanya. Simbol kan yang penting maknanya. Oh, gitu.
Tapi bagus kalau ditanyakan karena mungkin banyak orang ya pokoknya antara Oke, saya kira cukup putaran teman-teman Kristen. Pelepasan gedung baru Bapak Joko. Ini mari kita lanjutkan dengan presentasi topik. Jar, mati ini gimana? Enggak, weh. Kan maju. Paul.